pakaian itu Allah turunkan buat ibu-ibu sekalian, di samping untuk menutup aurat, satu paket dengan perhiasan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah ditambah-tambah apa lagi, udah cocok tuh. Yang nggak boleh ibu overdosis gitu loh. Udah pakai hijab, pakai maskara lah, terus blush on lah, terus pakai bulu alis palsu, ini overdosis. Hijab ibu sendiri itu udah perhiasan, udah cocok, udah digituin deh. Mau yang pakai cadar atau yang enggak, asal hijabnya syari, udah jangan diapa-apain lagi gitu loh. Gak usah diapa-apain lagi. Semua yang overdosis tuh nggak enak. Jangan perhiasan overdosis. Sholat subuh overdosis nggak enak bu. Enak nggak bu? Sholat subuh 4 rakaat? Nggak enak, nggak sah, ibu dosa. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengajak bicara ibu-ibu sekalian dan kita semua. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa, kami telah turunkan pakaian untuk kalian. Kami telah turunkan pakaian untuk kalian. Apa fungsi pakaian yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan bagi ibu-ibu sekalian? Yuwari sawatikum warisha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tujuannya untuk menutup aurat-aurat kalian dan sekaligus menjadi perhiasan bagi kalian. Jadi menutup aurat ibu-ibu sekalian dan sebagai perhiasan. Kan itu tujuan ibu berhijab, untuk nutup aurat, untuk nutup aurat bu. Dan sekaligus menjadi perhiasan buat ibu-ibu sekalian. Warisha. Jadi pakai hijab bukan jadi jelek. Walaupun di sisi lain jangan punya motif untuk mempercantik diri juga gitu loh. Tapi itu sudah satu paket kata Allah. Menutup aurat dan sekaligus perhiasan. Apalagi buat ibu-ibu sekalian. Jadi memang untuk perhiasan juga tuh. Karena yang apalagi buat ibu-ibu, yang paling tahu wanita kan Allah, ibu-ibu sekalian. Allah tahu ibu-ibu nggak bisa melepaskan keinginan terhadap perhiasan. Ibu-ibu nggak bisa move on dari perhiasan. Masih ingat nggak surat Az-Zukhruf ayat berapa bu? 18. Allah mengatakan, awaman yunasha fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin.
ayat ini untuk mengklarifikasi pihak-pihak yang mengatakan wanita itu adalah anaknya Allah. Allah klarifikasi, apakah pantas makhluk yang dari lahir hidup dan tumbuh bersama perhiasan dan secara umum tidak pandai berdebat, pantas jadi anak Allah? Gitu kata Allah. Maksudnya siapa nih? Perempuan, gitu loh. Maksudnya wanita. Allah sedang menjelaskan hukum umum tentang wanita. Wanita itu nggak bisa dilepaskan dari perhiasan. Bahkan dari lahir sampai tua itu selalu bersama dengan perhiasan. Untuk membedakan bayi usia 1 minggu mana yang laki, mana yang perempuan ketika sama-sama pakai baju, dari apanya Bu? Dari hijabnya, dari anting. Jadi udah dari hari-hari pertama tuh udah dikasih perhiasan. Dari warna baju, kalau pinky dari atas sampai bawah udah nih, ada perempuan nih. Kalau putih polos kayak laki-laki. Itu. Dan bahkan di sebagian ibu-ibu kan kalau sudah USG 3 apa 4 dimensi dan sudah ditebak secara medis ini perempuan, itu perlakuannya beda loh. Kalau USG-nya ini laki-laki, itu belanjaannya beda di situ. Wah, lebih seru kalau yang lahir perempuan belinya macam-macam ya. Kalau laki-laki mungkin nggak segairah belanja jika dapat anak perempuan. Belanjanya, bukan sayangnya. Gitu tuh. Dan itu nggak berhenti sampai usia berapa Bu? Ibu-ibu suka perhiasan. Sekarang mah masih muda-muda, ibu-ibu kan ini di atas kepala 3 ya. Ya terlepas di atasnya berapa tahun gitu. Ada yang 1-2 tahun, ada yang 20 tahun. Makanya nggak heran masih ada aja nenek-nenek usia 80 itu sasaknya masih tinggi-tinggi Bu, gitu. Pada 80. Nek berapa? 92. Oh, tapi masih. Nah itu perempuan, ibu sekali. Perempuan tuh memang. Makanya kan secara umum nggak ada perhiasan yang diharamkan buat perempuan. Ada Bu, perhiasan yang diharamkan buat perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Tapi perempuan itu bebas. Ada baju yang diharamkan untuk perempuan? Enggak Bu. Ada Bu. Baju yang diharamkan buat perempuan. Hukum pakai tank top haram atau halal? Halal. Hukum pakai hot pants halal apa haram? Halal. Tinggal di mana pakainya. Jadi sebenarnya ibu-ibu tuh nggak diharamkan pakai sesuatu, cuman dress code-nya diatur. Iya. Masa tuan rumah pernikahan boleh ngatur dress code, ibu Allah nggak boleh ngatur? Iya kan. Ibu datang ke pernikahan temen, dress code-nya ada Jawa, ibu-ibu pakai adat Minang, kira-kira pede nggak ke sana? Nggak pede, ibu akan minder. Makanya kok kenapa ketika Allah kasih dress code keluar rumah kita beda, pede-pede aja, kan aneh. Harusnya kan minder gitu. Kenapa lo minder? Gue salah dress code nih, gitu loh. Gue nggak pakai hijab, harusnya kan gitu ibu-ibu sekali. Lalu Allah katakan wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu kalau berdebat itu kurang
pandai, kurang fasih gitu. Mayoritas begitu. Makanya mayoritas ibu-ibu kalau debat sama suami bertahan berapa menit sebelum nangis. Paling debatnya 2-3 menit pertama, setelah itu kan nangis. Nangisnya 15 menit, 20 menit, terus pakai kunci pintu, terus suami tidur di sofa ruang tamu. Iya. Saya nggak curhat karena saya nggak punya sofa ruang tamu, tenang aja. Jadi hadirin sekalian, perempuan tuh gitu. Tapi pembahasan kita bukan masalah ini ya. Ini menarik, tapi masalah kita bukan ini. Saya cuma menjelaskan memang pakaian itu Allah turunkan buat ibu-ibu sekalian, di samping untuk menutup aurat, satu paket dengan perhiasan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah ditambah-tambah apa lagi, udah cocok tuh Bu. Yang nggak boleh Ibu overdosis gitu loh. Udah pakai hijab, pakai maskara lah, terus blush on lah, terus pakai bulu alis palsu, ini overdosis. Hijab Ibu sendiri itu udah perhiasan, udah cocok, udah digituin deh. Mau yang pakai cadar atau yang enggak, asal hijabnya syari, udah jangan diapa-apain lagi gitu loh. Gak usah diapa-apain lagi. Semua yang overdosis tuh nggak enak. Jangankan perhiasan overdosis, sholat subuh overdosis nggak enak Bu. Enak nggak Bu sholat subuh 4 rakaat? Nggak enak, nggak sah, Ibu dosa gitu. Jadi kalau sholat aja overdosis nggak enak, apalagi perhiasan ini. Nah, berhenti ayatnya sampai di sini, ibu sekalian, surat Al-A'raf ayat 26? Enggak. Setelah Allah jelaskan fungsi tentang hijab, tentang pakaian buat ibu-ibu sekalian, Allah lanjutkan ayatnya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik, kata Allah. Itu lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Itulah diantara ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah agar mereka mau mengingat dan berpikir. Ini penting Bu. Allah setelah menjelaskan tentang pakaian ibu-ibu sekalian, hijab ibu-ibu sekalian, lalu Allah jelaskan, Allah buka pandangan kita, Allah buka paradigma berpikir kita, bahwa ternyata berhijab yang bermakna menutup aurat, berhijab yang bernama pakai jilbab, hijab dan yang lain-lain, kaos kaki dan seterusnya, itu bukan puncak dari hijrah ibu-ibu. Itu belum maksimal, masih ada yang lebih baik lagi. Masih ada yang lebih indah lagi. Itu belum cukup gitu. Karena masih ada yang lebih baik lagi. Apa yang lebih baik lagi? Libasut taqwa. Pakaian takwa. Pakaian apa Bu? Masya Allah, itu yang lebih baik dan yang terbaik. Hijab ibu mereknya apa Bu? Takwa bukan? Kalau takwa, insya Allah sudah yang terbaik.
Takwa di sini bukan merek, ibu-ibu sekalian, bukan merek. Apa penjelasan para ulama? Tapi sekali lagi ini penting. Yang pesan yang harus ibu jadikan oleh-oleh, bahwa berhijab saja belum cukup, menutup aurat saja belum klimaks, belum puncak. Ibu nggak akan jadi wanita solehah hanya modal nutup aurat. Hanya di garis bawahi, menutup aurat bagus banget, tapi hanya mengandalkan itu belum cukup. Masih ada PR besar ini. Apa PR besarnya? Ibu punya dan memakai pakaian ketakwaan. Itu baru puncak dari hijrah. Apa yang dimaksud dengan pakaian takwa? Ini kan tanda tanya besarnya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita baca keterangan para ulama dalam buku tafsir, sebut saja tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang akan mengarah ke hal yang satu dan sama. Al-Imam Qatadah menjelaskan bahwa pakaian takwa itu iman. Apa pakaian takwa, Bu? Iman. Abdullah bin Abbas yang merupakan pakar tafsir nomor 1 di dunia, beliau mengatakan pakaian takwa itu adalah amal soleh. Amal soleh. Amal soleh, ibu-ibu sekalian. Artinya apa? Dengan memakai hijab, PR ibu belum selesai. Ibu masih harus mengerjakan amal soleh yang lain. Bukan perbedaan antara setelah hijrah, sebelum berhijrah, setelah tobat, dan sebelum bertobat hanya dress code ibu-ibu sekalian atau wardrobe ibu-ibu sekalian, pakaian ibu-ibu. Enggak, amal soleh itu. Dalam keterangan yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan as-samtul hasan, perangai, attitude, akhlak yang mulia, itu pakaian ketakwaan. Itu ibu-ibu sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua penjelasan tadi itu tidak kontradiksi. Tidak kontradiksi. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara ketakwaan, maka inti ketakwaan ada di mana, ibu-ibu? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim? At-taqwa hahuna. Takwa itu intinya di sini, di hati. Dan kalau hati itu bertakwa, maka tangan jadi baik nggak, Bu? Baik. Lisan, Bu, lisan baik. Senang amal soleh atau senang maksiat? Beramal soleh. Muka jadi enak dilihat atau jadi judes kalau hati baik, Bu? Jadi enak dilihat.
Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Kalau segumpal daging itu baik, itu seluruh anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, rusak semua anggota badan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Qalb. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sederhananya, setelah ibu-ibu berhijab menutup aurat, PR besar ibu adalah memperbaiki dan mengobati hati agar hati bertauhid kepada Allah, agar hati itu beriman kepada Allah, agar hati itu mau merendah tunduk kepada Allah. Itu PR besarnya. PR besarnya. Karena jika ibu tidak mampu sampai titik seperti itu, dan ibu hanya mengandalkan hijab ibu-ibu sekalian, kerjaannya tiap hari ngeliat toko online aja, ada model baru atau enggak. Kalau sudah ustadznya bicara subhanallah, langsung segera turun ke bawah ngeliat-ngeliat itu biar lebih dulu dapat koleksi terbaru sebelum jamaah yang lain. Jadi yang ada di pikirannya bahan, jahitan, beli baru. Kalau begitu, maka level ibu seperti levelnya siapa kalau zaman Nabi, Bu? Seperti levelnya siapa? Kalau hanya ngandelin hijab secara fisik, level ibu baru sampai level orang-orang Badui. Badui itu, Bu. Loh, jangan melotot ke saya. Ibu pelototin tuh surat Al-Hujurat ayat 14. Coba baca Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi ini ada orang-orang Badui. Ibu tahu kan orang Badui, Bu? Jadi ada orang-orang Badui datang ke bicara deh, bilang kita ini udah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang Badui mengklaim mereka udah beriman. Qul, dilurusin sama Allah. Muhammad bilang ke mereka, mereka belum beriman. Tapi kalau mereka mau mengklaim, silakan mengucapkan aslamna, mereka baru Islam. Maksud Islam apa? Baru sampai level ngerjain yang zahir doang gitu, yang zahir saja. Salah satu yang zahir itu apa, Bu? Hijab syar'i itu zahir, kan amalan zahir. Terus Allah bilang apa tuh selanjutnya? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Dan iman itu belum masuk ke mana? Ke hati, belum. Itu belum. Hatinya belum mantap, belum benar-benar tunduk, belum benar-benar cinta kepada Allah, belum benar-benar bertauhid la ilaha illallah, menghinakan dan tunduk dan hanya beribadah kepada Allah. Belum, tapi secara zahir-zahir udah tuh gitu loh. Yang ibu-ibu udah hijab, yang bapak-bapak udah jenggotan gitu, udah zahir-zahir. Tapi baru sebatas itu.